Terima kasih untuk moderator. Selamat pagi. Morning. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki ne? Guys, saya panggilnya guys karena saya juga masih muda. Kalau saya melihat teman-teman di sini, inilah wajah-wajah harapan masa depan Indonesia. Thank you Miss Amina tadi sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Confident, be with yourself. Confident. Dalam dunia kerja di luar negeri, kita tidak punya confident. Itu masalahnya. Sebelum saya masuk ke materi saya. Perkenalkan, nama saya Andi Aswan. Saya adalah VP dari Q Kerja Mitra Solusi. Perusahaan kami ini bergerak di agregator, penyalur tenaga kerja migran. Tapi kami bukan P3MI, perusahaan pencari pekerja migran. Tapi kita adalah agregator, membawahi P3MI tersebut untuk mengakses mereka dan merekomendasikan mereka dan juga membantu financing mereka. Q Kerja Mitra Solusi, QMS, saya sebut saja QMS, itu berdiri 2017. Tapi sebelumnya kita memang sudah melaksanakan kegiatan, tapi bentuk offline, belum bentuk online. Sekarang kita mempunyai aplikasi untuk QMS itu sendiri, nanti ada di aplikasi store-nya ada semua. Baik yang iOS juga ada di situ. Dan nanti para pekerja itu tidak perlu lagi tinggal buka, tinggal isi, masuk ke sana dan bisa melihat peluang-peluang pekerja yang ada di sana, yang kita tempatkan di sana. Q Kerja Mitra Solusi telah melaksanakan MOU dengan 6 Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. NHI, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Lombok, Makassar, Palembang. Kita semua ada 6 Politekpar, termasuk Bali, kita sudah bekerja sama untuk menyalurkan alumninya mereka bekerja di luar negeri di bidang hospitality. Next. Ya, tadi Pak Tata sudah katakan Indonesia itu menerima job offer dari luar negeri itu hampir 2 juta. 2 juta lowongan kerja tersebar di 26 negara. Yang paling banyak memang itu adalah Malaysia, terus Gulf, Timur Tengah. Tapi Timur Tengah untuk Arab Saudi itu sudah di moratorium. Banyakan adalah unskill. Tapi sekarang akan merubah menjadi young skill. Bayangkan 2018 sampai 2020 hanya 15%. Peluang kerja yang diterima oleh BP2MI dari Kementerian Tenaga Kerja hanya 15% yang terpenuhi. Nah, ini masalahnya, kendalanya apa saja nih? Kendalanya. Next. Nah, ini kendalanya ini. Kurangnya keterampilan dan penguasaan bahasa. Tadi saya mulai, ya saya yakin di sini hebat-hebat nih untuk bahasa Jepang ya kan. Saya belajar bahasa Jepang tahun 92. Lama sekali ya. Ketahuan tuanya gitu. Jadi bahasa Jepang itu walaupun saat itu adalah termasuk superpower untuk bidang ekonomi. Dan sekarang pun juga. Walaupun sekarang Mandarin dan Korea sedang naik daun. Kuasai bahasa, apapun bahasanya itu. Tadi Bu Amina katakan Inggris. Inggris itu bukan bahasa lagi. Bahasa yang second language atau language. Tapi itu udah jadi first language. Bahasa Inggris itu. Wajib kita ketahui bahasa Inggris.
wajib kita kuasai bahasa Inggris. Baru the next kita bisa pilih mau Korean, mau Jepang, dan sebagainya. Karena itu penting. Penting bagaimana kita membuka wawasan global kita. Ya. Bagaimana kita mau bekerja di luar negeri, tapi kalau kita tidak menguasai bahasa, at least bahasa Inggris. Saya alumni dari University of Manila, Philippines. Master saya tahun 96. Tua banget udah. Tahun 96 saya master saya. Alumni dari Universitas Pajajaran juga. Yang kedua yaitu kurangnya pendanaan. Nah ini kalau ada dari bank di sini, ini permasalahan yang sangat klasik pendanaan ini. Himbara ditugaskan oleh pemerintah mengucurkan KUR, ya, kredit usaha rakyat KUR, untuk pekerja migran Indonesia. Tapi permasalahannya mereka seperti ketakutan gitu, nanti tidak dikembalikan. Padahal kalau orang kecil ya, kalau orang kecil itu malah takut tidak bayar utang dibandingkan mereka-mereka yang besar. Ini permasalahan ini, Himbara begitu. Mau BNI, mau BRI, mau Mandiri. Ya. Kedua, pekerja migran kita itu 6 bulan itu udah bisa lunas. 6 bulan bisa lunas. Tadi Pak Tata mengatakan, Pak Ali mengatakan, New Zealand, gaji pemerah susu 36 juta, pemerah susu. Driver 40 juta. Itu cuma berapa bulan, 3 bulan udah lunas. Karena pemberangkatan katanya ya 70 juta. Hong Kong ART-nya Hong Kong, nanti saya gambarkan sini ada, setelah setelah selesai slide ini nanti saya akan kasih. Itu 9.400.000. ART, asisten rumah tangga. Barista, white, 11.800.000. Barista, tukang kopi. Belajar 3 bulan. Sekarang di Timur Tengah, barista itu dibutuhkan banyak sekali. Arab Saudi, Kuwait, Dubai. Ya. Itu dibutuhkan banyak sekali karena di sana sekarang trennya itu adalah coffee shop. Jadi bukan hanya Starbucks. Enggak, macam-macam tuh. Ntar ada kopi kenangan, janji jiwa, kopi PHP juga mungkin ada ya. Ada yang sering di PHP enggak? Gitu. Itu baristanya banyak sekali. Apa persyaratannya? Itu mudah, nanti kita bahas. Sebaran informasi peluang kerja yang terbatas. Betul itu, terbatas sekali untuk peluang kerja itu. Karena apa? Memang tidak diumumkan. Karena begini, sebelum ada namanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Rata-rata pekerja migran kita ini, dulu kan TKI, TKW, itu diperas. Karena nggak ada undang-undang yang melindungi mereka. Sekarang pemerintah mempunyai undang-undang itu. Setiap proses perekrutan harus ada surat izin perekrutan, SIP. Kalau nggak ada, itu artinya ilegal. Dan itu harus diketahui oleh kedutaan besar. Contoh, perusahaan A di Kuwait, saya membutuhkan tenaga kerja barista 100 orang. Dia harus kontak dengan kedutaan besar Indonesia yang di Kuwait. Kemudian kedutaan besar Indonesia yang di Kuwait, konsular tenaga kerjanya mendatangi perusahaan itu atau agen itu. Benar enggak? Dicek semua satu persatu. Kalau benar, akan diinfokan ke Kementerian Tenaga Kerja. Dibuatlah namanya surat rekomendasi persetujuan. Dari Kementerian Tenaga Kerja menginstruksikan BP2MI mengeluarkan surat izin perekrutan. Nah disitulah baru perusahaan-perusahaan Indonesia yang ditunjuk oleh mereka di sana merekrut. Dan fasilitas dan kami di QMS ini adalah nanti juga merekrut dan juga mengakses dan memberikan rekomendasi untuk latihan kerjanya. Seperti itu. Sampai proses untuk sekarang ada namanya proses psikologi. Ada tes psikologi sekarang. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada tes psikologi, kita terlibat juga di situ.
bekerja di luar negeri, nomor 4. Nah, confident, kita harus confident. Filipino dengan Indonesia, perbedaannya itu tidak ada, kecuali bahasa. Tapi orang Indonesia punya kehebatan adalah punya smile yang bagus. Orangnya sangat ramah dan budiman, itu orang Indonesia. Saya kasih contoh, teman saya di Jepang. Dia selama ini adalah karyawannya adalah orang Vietnam. Setelah 2 orang diutus, diterima oleh mereka, dia bilang, I want to change all the Vietnamese in my factory with Indonesian people. Artinya apa? Mereka merasakan orang Vietnam, nggak ada orang Vietnam kan di sini kan? Bojong Talong ada mungkin ya. Orang Vietnam itu, kalau 1 jam, itu uring-uringan. Overtime itu uring-uringan deh kan. Tapi orang Indonesia, ya nggak apa-apa, cuma sejam kok. Ya kan, nggak digaji juga nggak apa-apa mereka kan. Tetap mereka. Tapi kalau perusahaan Jepang, itu sangat ketat sekali dalam peraturan. Karena sangat sekali ketat peraturan, itu semua terms of conditions dalam agreement itu jelas sekali. Kerja malam, kerja siang, overtime-nya beda. Sabtu, Minggu, overtime-nya beda. Ya kan? Kerja malam lebih tinggi overtime-nya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas itu. Kelemahan kita itu adalah badan kita kecil. Bahasa kita kurang. Contoh, untuk caregiver. Caregiver tahu? Ya. Orang kita kan kecil badannya. Kalau dengan orang Eropa kan gede-gede. Bagaimana mau balik untuk mandiin gitu. Ya kan sulit kan? Ya kan? Makanya banyak nurse kita katakan untuk ke Jerman, Belanda, apa itu ya caregiver. Karena posisi nurse kita ini agak beda. Kalau dokter itu di depan, nurse di belakang. Kalau di luar negeri, nurse di depan, dokter di belakang. Dan itu juga kalau nurse memang dibutuhkan ada namanya sertifikat prometrik. Prometrik itu diakui oleh internasional, itu American. Nah, tapi kalau memang itu dia kan jadi itu dulu, caregiver dulu, baru meningkat. Oh ini bagus, ini bagus. Meningkat. Next, perlindungan ketenaga kerjaan. Perlindungan ketenaga kerjaan. Nah, saya ceritakan kemarin sebelum ada Undang-Undang 18 nomor 217 itu enak-enaknya sekali itu. Pergi miskin, pulangnya miskin lagi. Maksudnya perginya nggak punya, pulangnya ini kita punya rumah, tambah misalnya mobil ada, asal jangan istri yang tambah ya. Ya kan? Kan kita pengen sejahtera. Karena apa? Teman-teman ini adalah penghasil devisa negara. Pahlawan negara. Indonesia pendapatan devisa nomor 2 terbesar setelah sumber daya alam adalah tenaga kerja dari luar. Filipina nomor 1. Makanya Filipina adalah yang terbaik pengiriman tenaga kerjanya karena mereka semua itu sudah dimasukkan seperti APBN. BLK-nya dibuat betul-betul memang yang apa yang akan dibutuhkan di negara tersebut. Selain keunggulan dari bahasa. BLK kita, mohon maaf, masih kalah kita. Contoh, welder, tukang las. Kan banyak belajar BLK juga ya. Tapi ada yang tukang las, lulusan STM, dia kerja di perusahaan konstruksi, dengan gaji 6 juta, dengan BLK yang dipersiapkan misalnya katakanlah untuk Korea dan nanti gajinya sekitar 25 sekian 30 juta, diadu, kalah sama yang konstruksi. Karena apa? Mereka sudah langsung bekerja yang akan dibutuhkan oleh negara sana. Makanya banyak pekerja P3M itu mencari neganya itu membajak dari perusahaan-perusahaan konstruksi untuk welder. Gitu. Kenapa? Kita kurang dalam BLK-nya itu untuk disesuaikan dengan market di sana. Nah, ini yang PR sebetulnya yang kita sampaikan juga untuk kementerian untuk itu.
Next ada dinamika aturan ketenagakerjaan. Tadi sudah saya bahas dinamikanya aturan ketenagakerjaan itu. Sekarang untuk Malaysia kita ada kerjasama G2G, government to government. Semua tenaga kerja yang ke Malaysia itu free. ART-nya free. Jadi gratis. Artinya nggak perlu bayar, kalau dulu mesti ada yang bayar 5 juta lah, 10 juta lah, ini enggak. Gratis. Taiwan juga ada yang gratis untuk ART. Kalau dulu bisa minta sampai 20 juta, 30 juta, gaji mereka berapa? Sekarang enggak, free. Mereka dapat dari mana ya? Mereka nanti dari pemerintah, agen di sana memberikan kepada P3NI. Nah itu ya, jadi ada peraturan-peraturan baru, ada dinamikanya dan juga ada perlindungan ketenagakerjaan. Next. Nah, ini yang tadi dijelaskan tadi ya, gambaran jenis pekerjaan. 1 sampai 25 itu jelas. Domestic worker untuk itu yang unskilled ya, terus ada caregiver, ada plantation worker, operator, IP equipment, komplit. Ini bukan white color ya, ini blue color. Gitu, skillnya blue color. Ya. Oke, next. Negaranya itu ada sampai 25 negara. Ini kita terima. Yang kita terima dari negara-negara tersebut meminta pekerja Indonesia yang skill. Tetap Malaysia, Hong Kong, Taiwan itu pasti yang paling besar. Dulu Saudi Arabia karena adanya moratorium dan nggak bisa lagi. Tadi dijelaskan coba kayak New Zealand ada sampai 800-an. Tapi nggak semua. Nggak semua akan terpenuhi karena ada beberapa aturan-aturan dan kondisi yang memang harus diikuti oleh calon pekerja dari Indonesia. Next. Oke, manfaat bekerja di luar negeri. Pendapatan yang lebih tinggi. Ya kan? Jangan sampai orang tua kita udah melepas sampai ke bandara, sudah goodbye, nangis, pulang tiba-tiba, tapi pas pulang di sana, wah rumah udah bagus, ya kan? Amin ya? Amin. Kalau masih muda, kalau kita kerja di luar, usahakan untuk sekolah lagi. Tabung, sekolah. Jadi bekerja di luar negeri, kontrak 3 tahun, bisa jadi 5 tahun, itu tanamkan dalam diri kita. Pintu untuk menutup kemiskinan dan membuka pintu kebahagiaan itu dengan pendidikan. Ya kan? Tabung, kirim orang tua, tapi tabung juga. Karena kita sudah, katakanlah di Jepang, karena kita sudah ini ya, kita sekolah. Kan ada juga sekolah online. Ya kan bisa dimanfaatkan waktunya. Sabtu Minggu bisa aja. Udah saya nggak ngambil overtime. Saya mau kuliah. Bisa. Di Eropa juga bisa. Di Eropa itu ada namanya kalau di Jerman Ausbildung atau au pair. Ya kan? Tahu kan Ausbildung sama au pair kan? Itu juga bisa. Karena itu ada peraturannya untuk bisa sekolah. Kalau masih muda, kerja sambil sekolah. Nanti saya ceritakan untuk Australia. Kontributor devisa negara dan perekonomian di mana pekerja berasal. Sudah pasti, tadi saya katakan nomor 2 pendapatan devisa kita ini dari pekerja migran kita. Ya. Ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa kita otomatis pasti jadi lebih confident, terus juga lebih hebat dari teman-teman kita yang masih di Indo misalnya gitu kan. Apalagi kalau yang laki-laki ini bisa bawa cewek Jepang untuk ngadepin jadi istri gitu kan. Atau Korea jadi istri gitu kan. Udah cie. Jadi itu. Pengalaman kerja ini yang mahal. Enggak semuanya orang akan dapat pekerjaan di luar negeri. Kesempatan itu tidak akan datang
2 kali. Tapi cinta bisa berkali-kali. Kan begitu? Ya cinta sama rakyat, cinta sama ibu. Kan gitu. Tapi kesempatan itu tidak datang dalam 2 kali. Pikirkan matang-matang. Apa tadi sudah digambarkan dari Mas Tatam, Bu Amina, dan Pak Ali. Setelah kita lulus, next kita mau apa? Step kita mau kemana? Step kita mau kemana? Jangan bilang, ya ikut air yang mengalir. Tidak, itu harus diinikan. Saya mau kerja di Korea. Saya gali informasi. Saya mau kerja di Jepang, saya gali informasi. Ya kan? Nah, itulah baru kita tentukan. Di sanalah masa depan saya. Ya, next. Tentang yuk kerja, kita sebenarnya job portal, tapi kita bukan hanya job portal, kita juga sebagai asesor untuk teman-teman yang mau bekerja di luar negeri. Dan yang saya katakan tadi, kita juga sudah kerjasama dengan pemerintah NTB. Kita lagi bikin untuk sister city antara Darwin dengan Lombok Barat. Nah, apa guna sister city ini? Jadi nanti pekerja-pekerja dari NTB itu, dari Lombok Barat itu ke Darwin, dan mereka bisa bekerja di sana dengan visa kerja. Ini yang kita inisiasikan. Selain yang kemarin, yang tadi saya katakan, 6 politeknik pariwisata kita kerjasama untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri yang di bidang hospitality. Nah, nanti ada queue kerja, di sini ada Pak Akbar, bilang berdiri Pak Akbar, saya punya staff saya. Nanti kita ada websitenya, nanti kalau ingin ini coba disebutin aja nanti WA-nya Pak Akbar. Karena kita punya website lagi di under construction ya, karena kemarin lagi kita tingkatkan, ada dashboard beberapa P3MI di sana kita masukkan, jadi kita lagi sedang kita perbaiki. Oke. Next. Ya. Selain job portal, kita ada career management, ada financing facility sama assessment tadi. Nah, financing facility kita ini kami berusaha untuk bisa bagaimana para pekerja yang tidak mampu dari Indonesia ini untuk bekerja luar negeri untuk memberi pinjaman lunak sampai 50% ya untuk bisa mereka berangkat. Makanya para pekerja kita itu sampai 6 bulan mereka sudah selesai. Sudah selesai. 3 bulan juga udah beres. Dia terima. Bayangkan kalau kita bilang kalau berangkat ke Hong Kong itu sekitar 24 juta. Hong Kong 24 juta. Gaji mereka 10 juta. Dia katakanlah dia 4 juta aja. Karena kan makan gratis, semua gratis. Dia sisihkan untuk bayar. 4 kali 6 selesai, 24 juta. Setelah itu ya terus. Nah, kita bantu 50% dari itu. Nah mungkin kalau dari ada Bang Yobi nih kita bisa kerjasama nih. Target kita ada 1.500 PMI. 1.500 PMI yang akan kita berangkatkan tahun ini. Kendalanya itu, saya bilang tadi, Himbara itu, himpunan bank negara itu, mau BNI, ini dan sebagainya. Kalau ada KUR itu kan 6%. Oh seneng lah, kalau orang kita ya, orang kita yang senang 6%. Mereka itu 15% mau bayar kok. Jangankan 6%, 15% mau bayar. Pak 20 juga mau bayar. Yang penting berangkat. Kembali kok. Hanya 24 juta. Ini permasalahan. Jadi kita punya ada career management, ada resourcesnya, career info sama financial facility assessment. Itulah yang kita kerjakan di
IMS. Oke, next. Ini yang platform-platform yang bekerja kita ada di sana. Terus lanjut ya. Nah, ini perbedaan kita ya. Jobstreet.com, career.com, semua kita ada. Yang lain enggak. Saya nggak usah sebutin satu-satu, banyak. Nah, kita masuk ke intinya aja. Next. Terus yang kedua, yang peluang bekerja di luar negeri. Nah, ini eng kan gitu. Kalau nonton Cowboy itu eng ketahuan banget tuanya. Tapi kita nih masih BTS loh, BTS Army bos. Peluang bekerja di luar negeri. Next. Ya, informasi peluang Jepang ya. Ini skemanya Toku Tegino atau Jisose. Ya. Wanita ada juga laki-laki. Di sini semua di sini ya, coba lihat. Jabatan manufaktur ya, pengolahan makanan dan minuman. Pengolahan makanan minuman ini kita bisa juga kalimat kayak Hoka-Hoka Bento itu pengolahan makanan dan minuman. Ya. Umur minimum 18 tahun. Minimum 35 tahun lah. Ya. Komunikasi dengan bahasa Jepang. Ini ada JLPT N4 nggak sini? Noriko Shikkengnya. Ada Noriko Shikkeng N4 nggak? Kalau ada N4 langsung daftar. Ada N4? N2 semua Pak. N2? Wih. Luar biasa. Saya dapat N3 saya aja itu tahun 92. Udah itu lupa. Pengalaman kerja butuh sertifikat pengolahan makanan. Nah, ini ada semacam ini. Biasanya kita ini ada teman-teman yang mau ke Jepang itu dengan program Toku Tegino itu kita masukkan ke semacam LPK. Ya, LPK kita itu di Bandung. Jadi sana selama diasramakan itu selama 3 bulan, tergantung kemampuan bahasa Jepangnya. Tapi di sana dia akan diajarkan tentang adat istiadat Jepang, apa-apa saja akan dikerjakan nanti di Jepang, kemudian bahasa Jepang. Sampai dia mendapat Noriko Shikkengnya N4. Ya, ini Toku Tegino ya, Specified Sales Worker. Special Skill Worker ya. Jam kerja itu 8 jam per hari. Setelah 8 jam, dapat overtime. Ya. Tunjangan, bonus dibayarkan sesuai dengan kinerja. Nah, gajinya tuh 147.000 yen. Sekitar 16 juta. Biasanya akan terima kurang lebih 14 juta. Karena 2 juta itu ada potongan-potongan, ya, kurang lebih 14 juta bersih. Nah, biaya keberangkatan di sini ada 25 juta. Ya. Terus kalau misalnya untuk belajar N4-nya sampai juga dengan untuk selama 3 bulan itu ada 7.500.000 di LPK-nya. Next. Ini lingkup kerjanya. Persiapan sayur-sayuran di tempat, pengolahan, pengemasan, pemasangan label, menyortir bahan baku, memeriksa waktu kadaluarsa. Saya cerita, tapi kan saya sarjana.
Saya kan nggak ada hubungan dengan ini. Ada dari NHI, ya sarjana. Cuma dia punya tekad. Saya mau, nah tadi Pak Ali bilang jangan main di kolam sendiri. Orang itu luar biasa besarnya. Dia ke luar negeri. Jadi apa? Bellboy. Sarjana jadi bellboy. Tapi apa yang dia dapat? Sekarang pemilik beberapa perusahaan hospitality di Indonesia. Pemilik hotel. Dia bilang, saya pengen ke luar negeri, bukan saya jadi bellboy aja. Inilah batu loncatan saya, karena saya akan sekolah lagi. Benar dia sekolah lagi di Amerika. Pakai apa? Biaya sendiri. Bawa gelar. Ya. Masa Indonesia bukan bellboy. Udah langsung pemilik hotel dia. Karena kawin sama yang punya hotel. Enggak, just kidding. Ini adalah benar yang saya katakan. Ya. Next. Jepang ya. Next. Sebetulnya ini banyak tapi saya singkat-singkat aja. Lanjut. Nah, ini laki-laki. Laki-laki perempuan tadi isinya sama. Lanjut. Nah, ini untuk white. White ini untuk kapal pesiar ya. Itu sama juga untuk semen, pelaut. Tapi nggak ada yang jadi pelaut sini kan? Ada yang mau jadi pelaut? Atau kerja di kapal pesiar? Ada yang mau kerja di kapal pesiar? Next aja, next. Next. Terus lanjut. Lagi. Ya terus. Nah, ini buat kapal pesiar nih. Stop. Fisioterapis. Coba fisioterapis. Sebelumnya. Butuh banget fisioterapis. Tahu nggak fisioterapis? Kang pijit. Bayangkan itu sampai butuh dari Indonesia. Karena apa? Indonesia ini yang saya bilang katakan ini punya kelebihan. Kita orangnya itu sangat welcome. Is it right, Mbak Mina? Indonesian people is very nice, right? Ya. Welcome gitu dibanding dengan daerah-daerah lain, gitu. Negara-negara lain. Coba lihat, berapa sih gajinya? 15 juta. Kang pijit 15 juta. Ya kan? Next. Istilah kasarnya sebetulnya tapi bukan tukang pijit. Gitu. Lanjut. Ini nanti bisa kita bagikan ya. Kita bisa nanti kontak ke WA kita aja karena web kita belum bisa dibuka. Nanti sama Mas Akbar kirim diinfokan lah nomor WA-nya. Itu adalah, nah ini ada nursing technician. Gajinya 14 juta dan sini ada semua. Ya, tinggal nanti lihat aja apa keinginan kita gitu ya. Lanjut. Nah, kita harus perhatikan ini. Lingkup kerja kita apa aja? Karena ada juga yang nakal. Maka di kontrak itu kita juga mengikuti. Contoh, ada yang kita bantu. Ini asisten rumah tangga di Hong Kong. Memang gajinya 10 juta. Di Hong Kong itu saat rumah tangga itu bisa punya 2 pembantu atau 3 pembantu. Karena punya sektornya masing-masing. Ada yang ngurusin anak sama orang tua jomponya, gitu. Kakeknya atau neneknya. Ada yang khusus tukang masak, ada khusus tukang masak. Ada yang khusus untuk seluruh rumah. Kayak begitu itu berbeda-beda. Tapi kadang-kadang nakalnya begini. Udah kamu mau nggak? Nanti kamu masak juga, kamu ngurusin orang tua juga.
gaji kamu ntar saya kasih lah 11 juta. Padahal kan yang mesti dua kan bisa 20 juta. Kan gitu. Karena ini kadang-kadang ketakutan apa uang kaya. Enggak, kita jembatani itu. Karena biar bagaimana? Undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja itu di luar negeri itu sudah sangat ketat. Sama kayak kita di Indonesia sekarang. Kecuali untuk Arab, maka masih di moratorium. Gitu. Untuk Arab. Tapi yang lain, oke. Semua sudah jelas undang-undangnya ada. Dan posisi kita itu bukan posisi bawah. Pekerja di luar negeri itu sudah dihormati seperti pekerja yang mulia. Mau apapun pekerjaan dirimu. Gitu. Jadi confident, sekali lagi itu confident pada diri kita bahwa kita itu mampu bersaing dengan pekerja dari luar negeri. Nah ini untuk Malaysia, kalau Malaysia pasti gajinya kecil. Tapi kenapa orang-orang pengen banget untuk ke Malaysia? Persoalannya itu adalah karena bahasanya sama. Ya kan? Bahasanya sama. Ngapain kita punya bahasa sama, apa yang kita dapat aja gitu. Mendingan kalau Hong Kong, bisa dia bahasa Mandarin. Taiwan masih bisa bahasa Mandarin. Bahasa itu dapat. Gaji pun bagus. Next. Next. Nah, ini masih Malaysia. Lanjut. Hong Kong. Bayangkan Hong Kong pendidikan minimal SD. Tapi nggak sembarangan juga kita akan kirim. Pasti kita akan edukasi mereka dengan BLK. Kenapa? Mereka harus tahu yang namanya microwave itu apa. Yang namanya mesin cuci itu apa. Kegunaannya bagaimana. Lanjut. Ini New Zealand. New Zealand, cabinet maker apa? Tukang kayu. Ini tukang kayu. Ini skill. Sebutkan 40 jam per minggu, berarti 8 jam per hari. Disebutkan juga, berapa gajinya? Asuransi disediakan majikan, akomodasi semuanya. Enggak, kalau akomodasi oleh peserta. Nah ini saya bilang, orang senang untuk Australia, New Zealand. Gajinya besar, environment untuk kerjanya bagus. Kalau kita punya working visa, dalam 5 tahun kita bisa menjadi permanent resident. Permasalahannya sekarang, kalau di Australia, serikat pekerjanya ini melihat dengan pekerja yang datang, nah ini mereka merasa ancaman dengan serikat kerjanya itu. Tapi hanya beberapa negara federalnya. Nah kalau kita dengan Darwin, kita kerjasama itu enggak. Karena mereka terpisah. Walaupun dalam satu negara. Jadi untuk mengakalinya itu untuk Australia akhirnya dipakai apa? Visa student. 5 hari, katakanlah 6 hari ya. 6 hari itu mereka 3 hari kerja, 3 hari kuliah. Bayangkan. Jadi perusahaan sana itu udah menyiapkan untuk mengakalinya dengan visa student. 3 hari kerja, 3 hari kuliah. Selesai kerja, punya ijazah. Alumni Australia loh. Alumni Australia, Bu. Kan keren kalau dari STBA nih. Australia gitu ya, ke New Zealand gitu ya. Tapi ingat, ini nggak mudah. Peraturan juga mereka punya skill yang bagus. IELTS, udah ada tes IELTS belum sini atau TOEFL? Hah? Wajib. IELTS itu harus wajib.
Ya 6,5 lah. Ya, 6,5 ya. Harus dapat. Oke, next. Membuat dan bagi furniture kayu. Ya, memasang bagian-bagian kayu, memotong bahan-bahan kayu, merawat dan menjaga kebersihan sebelum saat dasar kerja. Mudah sekali. Ya kan? Mudah sekali. Tapi kenapa ini dibutuhkan di sana? Karena mereka itu nggak suka kerja-kerja kasar kayak gini gitu. Tapi mereka butuh gitu. Inilah kesempatan. Tadi bilang jangan main di kolam sendiri. Kolam lele. Kolam sendiri itu banyak pekerjaan. 2 juta pekerjaan di luar negeri meminta kita bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja. 25 negara itu. Terpenuhi hanya 15%. 15% kita bagi lagi. 10% unskill. Hanya 5% yang skill. Nah, ini yang kita harus. Masa depan ini di tangan kalian semua. Kalau ingin berubah, saatnya berubah. Kalau zaman saya dulu, namanya apa tuh? Kalau film itu, apa namanya? Anime. Langsung berubah jadi anime gitu. Seperti itu, harus dari kita punya motivasi kuat. Saya harus berubah. Saya harus membuat sesuatu yang berharga dan menjadi kebanggaan orang tua. STB Aji akan bangga sekali ketika dia melihat dia membaca website atau membaca berita online, alumni STB Aji ya kan, menjadi manajer perusahaan luar negeri. Kan begitu? Bukan hanya orang tua, tapi sekolah pun juga akan bangga untuk itu. Oke, next. New Zealand. Itu ada, ini sama carpenter, sama cabinet maker sama. Lanjut. Sama ini, lanjut. Ini yang lucu ini. Pemerah susu. Pemerah susu berapa? 36 juta. Pemerah susu. Tapi di pemerah susu. Semua mesin. Mesin semua. Mesin. Satu orang itu pegang 80 sapi. Ya kan? Dan dia harus tahu nutrisinya itu sapi. Karena gini, penghasil susu terbaik di dunia itu di New Zealand. Kebersihannya pun New Zealand. Karena sangat ketat di mereka. Coba teman-teman bawa teri asin, teri ke New Zealand. Diperiksa, itu dibuang. Gak boleh masuk hal seperti itu. Ketat mereka. Ya kan? Makanya pemerah susu juga dihargai besar di sana. Gitu. Tapi ini ada sertifikat. Ada satu kandidat kami dari Sulawesi Selatan. Mereka dia biasa perah susu, tapi kan bukan perah susu yang model modern itu. Dia tahu merawat sapi, iya. Punya pengalaman, iya. Permasalahannya kalah juga akhirnya dengan Filipina. Ini kan ada pekerjaan, katakanlah dibutuhkan 20 pemerah susu. Tapi bukan hanya dari Indonesia. Ada dari Filipina. Untuk Asia Tenggara ini kita dengan Filipina, Vietnam dan Indonesia. Kalau dibedah CV-nya luar biasa mereka. Itulah kelemahan kita. Karena mereka itu sudah punya BLK yang sudah disesuaikan standarnya itu untuk negara yang modern. Ini permasalahan kita. Kita masih berkutat, BLK itu masih secara tradisional. Paham ya? Oke, next. Tuh, coba lihat. Menjadwalkan untuk makan sapi. Disuruhkan pakan, memerah susu sapi. Bekerja dengan dokter hewan untuk memastikan sapi sehat. Merawat. Semua sudah di standarisasi.
Oke, next. Driver, tapi truck driver. Nah, truknya ini contohnya untuk mengantar katakanlah model DHL. DHL ataupun kayak itu truknya kayak gitu. Gajinya 40 juta per bulan. Bahasa kembali yang digunakan adalah medium. Ya, bangsa IELTS 6 lah, bisa. Yang penting dia bisa berkomunikasi, dia bisa baca, dan tahu mesin. Karena di sana harus bisa memperbaiki sendiri. Kecuali berat-berat baru ke bengkel, kan gitu. Oke, next. Tadi mengambil barang dan bahan. Oke, kita ini Taiwan. Taiwan. Nah, kalau nurse ini, itu kita ambil itu biasa dari akademi. Banyak akademi. Dari Politeknik Kesehatan, kayak gitu. Jepang meminta pada teman saya satu di Bandung, tahun ini 1.000 orang. Nurse untuk Jepang. Gaji nurse di Jepang 28 juta. Gaji nurse. Kan? Karena itu nggak pengalaman Taiwan masih. Tapi ujung-ujungnya dibilang nurse, tapi jadi caregiver. Itu loh, akanya kayak gitu loh. Bukan nurse itu berpikir rumah sakit, enggak. Caregiver jatuhnya. Karena itulah kemampuan kita dan sertifikasi kita kan enggak. Apakah sertifikasi BNSP berlaku? Ya enggak laku. Tapi kalau BNSP untuk Asia Tenggara ya. Tapi yang dibutuhkan di seluruh dunia itu namanya sertifikat Prometric. Itu Prometric yang dibutuhkan. Nanti di kerja kita punya di BSD, kita mau bangun training center yang bersertifikat Prometric. Rencana kita tahun depan. Next. Ya kan, nurse itu perawat panti jompo dan makanan lanjut. Nah, caregiver lah jatuhnya. Oke, lanjut. Di sini juga ada pekerja pabrik, ya. Kalau mau kerja di pabrik, ya, di Taiwan, pokoknya ambil positifnya. Apapun pekerjaannya, yang pertama saya dapat penghasilan yang halal, kan satu. Dua, ya. Kedua itu bisa membantu orang tua dan keluarga di tanah air. Punya tabungan. Ya, tabungan untuk kawin misalnya kan, tabungan untuk kuliah. Yang penting itu, kontrak 3 tahun rata-rata, bisa diperpanjang jadi 5 tahun, 5 tahun balik. Balik dulu. Baru mau kerja lagi. Oke, next. Ya, ntar bisa dilihat nanti. Oke, next. Nah, ini ada caretaker dan housemaid, itu hampir sama dengan Hong Kong. Ya, gajinya juga sama, 10 jutaan. Yang dibutuhkan juga sama. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya nih. Nah, 1, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani. Nah, memiliki nomor kepesertaan jam sostek ya. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Terus download ke app kita, kunjungi web kita. Ya. Nah, baru nih, nomor 3 nih semua persyaratan secara administrasi. Seperti itu. Next. Ya. Terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Minasan. Terima kasih banyak. Itulah tadi paparan saya dari Kerja Mitra Solusi. Mungkin masih kurang puas ya. Nah, nanti kalau saya di hire lagi boleh. Nah, jadi intinya adalah teman-teman kembali lagi confident sama diri kita. Ya, kita mau berkembang, kita mau maju, kita mau membantu orang tua. Jangan bermain di kolam sendiri.
2 juta pekerjaan di luar menanti Anda, tinggal bagaimana kesiapan dan kemampuan Anda untuk maju dan mengisinya. Setuju? Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jung Fadila Irawan. Saya ingin bertanya untuk yang pertama, masalah pendapatan yang tinggi. Bukankah gaji di luar negeri itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan seperti kebutuhan pokok di sana ketika tinggal? Dan kenapa bisa dikatakan itu gaji lebih? Dan yang kedua, how to create or control yourself to become more confident based on your weight. Terima kasih. Kepada Bapak Andi, mau langsung dijawab? Tadi kalau confident ya, beliau ini. Tadi saya agak ini. Tadi apa? Yang Kenapa pendapatan di luar negeri bisa disebut gaji yang lebih tinggi? Bukankah gaji di luar negeri itu dihitung berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan? exactly. Jadi gini, di Jepang minimum kayak UMR kita lah. Ini rata-rata UMR. Katakan 16 juta, nggak boleh dari turun 14 juta ke bawah, misalnya. Kayak gitu, itu melanggar. Makanya ada potongan, misalkan 16 juta, dia akan terima 14, itu potongannya apa? Misalnya biaya listrik, ya kan? Dia kos bersama, ya kan? Belanja kebutuhan, ya. Kayak begitu. Bukan buat dari perusahaan, tapi buat mereka. Jadi semua itu sudah dihitung. Dan kita kan makanya, saya tidak tampilkan yang namanya dari Eropa Timur. Karena gajinya lebih tinggi kita pada Eropa Timur. Terus terang, Hongaria itu sangat rendah. Ngapain kita capek-capek ke sana gajinya misalnya cuma 6 juta gitu. Betul nggak? Walaupun negaranya Eropa Timur itu sangat murah. Makanya kalau kita lihat Turki, rupiah kita tuh masih bagus pada Turki sekarang karena inflasi. Betul nggak? Nah itu kan kondisi ekonomi itu. Tapi yang saya tayangkan ini adalah yang memang bisa meningkatkan kita punya, artinya penghasilan kita dan bisa kita untuk lebih sejahtera ke depan gitu. Bukan hanya sekedar pekerja saja. Itu penting. Ya kan? Capek-capek kita ninggalin keluarga, capek-capek ninggalin pacar, ya kan? Nanti bisa diambil orang misalnya gitu kan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi ketika di sana selesai 2 tahun gitu, ada satu contoh dari Australia, itu dari Sulawesi juga. Itu udah bisa beli mobil Pajero. Bayangkan, hanya 2 tahun gitu. Yang Jepang, yang nurse, dia setahun terus udah minta, Kang tolong dicarikan mobil Kang, mobil naon gitu kan. Orang Bandung gitu. Fortuner dia bilang. Kan kita itu kalau mendengar kayak gitu itu seneng gitu. Apalagi STBA dari STBA, alumni STBA gitu kan. Seneng. Karena apa? Kita mendidik dan kita membantu. Kalau masalah uangnya gimana? Uangnya sedikit gak banyak. Tapi yang penting itu adalah bagaimana saya membantu dan saya mendapat pahala dari situ. Setuju? Pekerja kita ini luar biasa. Makanya saya semangat itu. Saya pernah di Filipina, saya tahu bagaimana model mereka. Mereka itu ulet. Ulet, bahasanya bagus, tapi kalah sama kita budi pekerti. Keramah tamahan. Itu keunggulan kita. Stay tune. Silakan. Silakan yang ingin bertanya lagi. Tes. Okay. Good morning everyone. My name is Arjadi Afghani. I'm a student from Studio Asia. From Japanese Literature, semester 6, and I want to ask for all the speakers, Mr. Andi and Miss Amina, aside of language skill and planning what job I want to do and what country I should go, maybe you can give more specific information about what skill that is useful to find a job
in Indonesia and abroad. That's it. Thank you. Very first, I have a question to you. According to you, what is your most skill you feel? Come, please. Come. Very confidently, come. Come, let's have an interaction. So, what do you feel you have the good skill? Actually, this good skill from me. Yeah, the first is language. Yeah, Japan and English. Language? Actually, now I also learn about IT, information technology. IT also you know. Yes, I know. IT. So you are interested in computer languages. Also, you are familiar in the communication languages. Is it? Yes. So you are interested to do computer work, software work? Yes. Apa tadi? How to say? Yeah, computer like JavaScript, HTML, CSS, Python, and so on. Okay. Then, did you search wherever you get the job while you are learning all these softwares? You know, any companies in worldwide, how many software companies recruiting while you are learning all these languages? You know? Yes, I know. In Yeah. Indonesia, there is so many Not in jobs. Indonesia. We are talking about global. Actually, in global too. Yeah? In global too, there is a remote job for IT. Many jobs are there for IT. Yeah, remote. You know, I can. Wait, let him say. Okay. Okay, sorry, you know my dialect. No, yeah, I can understand very Ah, confidently. You say okay. if it is wrong, let it be. Say. Okay, thank you. Actually, I can do remote IT from. I can work from Indonesia, but the company that recruiting me is, for example, from America, English, and so on. Yeah, you wanted to join for any international companies. Yes. So for that, what are the things needed? You know that the software, what you learned, some courses you did. So after that course, what you did? You just got the certificate, keep it in almari. It's enough? No, actually not enough. Then what you did? Have you tried anywhere for job? Actually, not yet from now because I'm still learning. Because No? I think my IT skills and language skills You is have not. the skill. You have the skill. You are talking with me very fluently. You learned already. You got more certifications also. Then why you not trained? Attended for any placement, any job training, or any interviews? Why? Maybe I'm not that confident. Yeah, that is the thing I want. Why he not joined anywhere? It's only because of lack of confidence. How to improve your confidence? How to improve my confidence? What Show ya? me a hand. Sorry. Show me a hand, like. Yeah. How? He's shivering. Is it? Why? It is a lack of confidence. Yes. How to overcome it? So, kan. Interact with many People. people. Is it? Yes. Not only your friend circle. Sir, Pa Ali also said you are playing in the single swimming pool. You are not going for any competition, swimming competition. You are going? No. So what you have to do? You just search wherever the competitions are there. Go there. You don't expect that the first time only I will win. No. Many times you have to attempt. But don't lose your hope. Don't lose your hard work. Okay. So nowadays all are getting all the informations from the online. Okay. Internet availability is there. So you can search wherever you can get the job. You have more certification courses with you. You just search. Suppose you passed out any language, any computer or any safety certification, you just search that. In worldwide, what are the countries taking the people from Indonesia? All the countries, global or multinational companies will recruit the people from anywhere from the world.
But you should have to prepare yourself to attend the interview because you are going for a competitive level, worldwide competitive level. So many people are from many countries are there. So you are going to compete with the world. So you should be confident that I can do. Because you have to earn your knowledge skill more. So you have to upskill your work, upskill your knowledge. You have to improve your communication. How to improve your communication? You just interact with others. You all are studying Bahasa English. But how many of you are interacting together by using English in classrooms? Not too many. Not. Why? Why not interacting? Your friend will tease you? No. Or if you are saying in English, he will say, oh, he is from America, is it? Yeah. Something So like that. stop talking like this, teasing. You wanted to improve yourself because the institution is providing you the course. The teachers are training you. But that much they can provide you. The other things, everything is there with you only. How many times you are interacting with other pupils? Now look, almost 200 students are there. Every day you can talk with your colleagues, your friends in English only. So obviously each day you will get a new word. Is it? And such type of programs are there. So be confidently you can just go and organize. Not only sit in the row. Is it? So try to improve your confidence level. Try to hard work yourself. Not only sitting in the seminars or other programs, just enjoying, just having the snacks and going. No, not like that. Mr. Andy already explained everything. Wherever you are getting the opportunities, how can you utilize him? That things you have to sit today. Because I already explained you the career, how much it is important in your life, career, languages. And Pak Ali already providing you the education. And Mr. Adhika already explained what are the offers outside the world. And you for the support, the banking team also here. Why can't you utilize all this? Set your mind because your parents already paid a fee for your growth. So you should work hard. Then only you will achieve to a top level. Nowadays, on all other countries, the people are in the top positions. Why can't you? You can also do. Just change the system. Now only started to change the system. Now I am feeling what is the thing is, anywhere I am going in the supermarket or something, if any particular product I am asking, immediately they will say that, it's Kosang. You people also saying, what you learned everything, what you learned anything, you said that nothing. I don't want that answer. I can try. I can do. If I'm asking a product, he can, as a business, he can say that, oh, it was there, but I'll provide you within the few months or few weeks or few days or few hours. That's the thing you have to change. Instead of saying, habis kosong, what you can say? I'll give you, I will provide you. That thing you have to sit in your mind. That particular confidence you have to make yourself. Then only you will go to the global wide industry. Okay? So today onwards, all of you have to focus on your studies. Focus how to upgrade your upskills. Instead of, apart from that list language study, you have to find out which skill I am having. Some are having some IT like him. He already having the certifications, but he was feared how I should go to the industry. Okay, so please ignore all these things. You have to find out your skill and join for that particular courses. Okay, maybe for medical, maybe for law, maybe for any industry or safety or anywhere, nurse, doctor. Find out your skill. Upgrade your skill instead of wasting the time. You know that the people are having millionaires or billionaires. They never sleep. Hardly they will sleep for 4 hours or 3 hours. Rest of the time, they are doing their hard work, learning the other things, how to upgrade my skill, how I can achieve everything, how can I improve myself.
that the thing they studied and they work hard. So you should have to work hard instead of laziness. Okay, so replace your laziness, upgrade your skill, find out your skill, improve your communication and hard work, improve your confidence level, then easily you can go to the worldwide. Okay? Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Very specific information. Thank you very much. Terima kasih kepada Bapak Andi dan Miss Amina yang telah menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya akan ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Erlen Doresta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di bawah aja ya teman-teman ya. Oke, kayaknya pakatnya udah pada semua nih ya. Ini kan kita masih muda-muda, umur saya itu 2 kali lipat dari umur kalian. Jadi kalian harus lebih semangat dari saya ya. Saya minta berdiri dulu dong, boleh gak? Oke, yang ini saya sebut sayap kanan, yang ini saya sebut sayap kiri ya. Sayap kanan gak boleh kalah sama sayap kiri, oke? Nanti begitu saya bilang sayap kanan, terus kalian berikan apa ya? Mau loncat kayak atau mau tepuk tangan atau mau teriak, terserah. Yang penting jangan kalah sama yang sayap kiri. Oke? Setuju ya? Kita olahraga sedikit ya teman-teman. Oke, mulai. Sayap kanan, mana suaranya? Oke, ke sayap kiri jangan mau kalah ya. Ntar dapat hadiah. Makan bakso dari Pak Tatang. Oke, sayap kiri. Oke, thank you. Silakan duduk. Oke. Tadi Pak Andi salamnya, greetingnya udah kayak orang bank ya. Jadi teman-teman kalau di bank itu mau pagi, siang, malam kita pasti greetingnya tuh selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, saya tuh tadinya hari ini nggak dikasih tahu kalau misalnya saya disuruh speech ya. Terus terang saya speechless. Karena saya cuma tadinya tuh disuruh perkenalan diri aja ya. Jadi saya sebenarnya bukan seorang motivator atau mungkin seorang pembicara. Jadi intinya nggak apa-apa kalau saya bawa contekan ya. Terus terang saya baru bikin tadi. Oke. Yang pertama thank you buat Pak Tatang dan Bapak Ibu untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Salam kenal, nama saya Erlen. Saat ini saya bekerja di salah satu KCU Bank UOB yang ada di Jakarta. Saat ini saya bekerja sebagai eksekutif branch manager. Ya, mungkin kalian masih belum familiar ya, apa itu UOB, nama kafe, nama kopi atau nama makanan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bank udah ditampilin. Oke. UOB adalah salah satu bank asal Singapura. Oke. Nah, UOB itu ini teman-teman dengerin ya. Karena saya berharap teman-teman gak nanya ke saya, karena saya takut saya gak bisa jawab gitu ya. Jadi saya berharapnya saya yang nanya ke teman-teman karena nanti kita kasih hadiah. Oke. Nah, UOB, ini adalah profil UOB yang ada di Indonesia. UOB itu adalah singkatan dari United Overseas Bank. Ya standarnya bank lah ya, mungkin kalian tahu. Kalau misalnya bank banyak lah ya di Indonesia, mau bank lokal atau mungkin bank asing gitu ya. Nah semuanya banyak. Salah satu bank Singapura yang ada di Indonesia selain daripada DBS, apalagi ya, bukan, kalau Singapura DBS, apa satu lagi saya lupa. Nah UOB adalah salah satu, OCBC salah satu bank Singapura, DBS dan UOB yang terbesar gitu ya, khususnya di Singapura. Nah ini profil UOB yang di Indonesia, saya nggak bahas terlalu banyak. UOB itu di Singapura berdiri sudah 88 tahun. Kalau di Indonesia itu sudah berdiri 66 tahun. Awalnya nama UOB di Indonesia itu adalah berasal dari Bank Buana. Mungkin kalau teman-teman tahu pernah dengar, kayaknya belum pada lahir ya. Bank Buana ya, Bank Buana diakuisisi menjadi Bank UOB. Terus saat ini kalau kalian tahu Citibank, ada yang tahu Citibank? Tahu ya Citibank? Citibank itu sudah diakuisisi untuk divisi consumer banking ya jadi nanti kalian nggak akan lihat lagi ada bank Citibank yang ada di Indonesia, di ASEAN, itu semua jadi UOB. Oke, finalisasinya akan terjadi di 2023. Jadi kebayang ya UOB itu sebesar apa. Oke,
Nah, next. Ya contekan dulu ya. Bentar. Oke, nah pendiri Yobi itu adalah Pak saya juga bingung namanya nih panggilannya. Wei Keng Jiang, ya. Saya juga nggak pinter bahasa Mandarin gitu ya, tapi bahasa Inggris sedikit-sedikit bisa lah ya. Dengar bisa tapi ngomong nggak bisa, oke? Saya berharap Miss jangan nanya saya. Oke, nah Yobi ini diakuisisi di Bank Buana itu sejak Mei 2011 ya. Jadi nama Bank Buana itu udah hilang, diganti jadi Yobi Indonesia. Nah, kemudian Yobi merger dengan Yobi, finalisasinya akan terjadi di Oktober 2023. Oke, Yobi itu ada di mana aja sih? Yobi itu ada di 5 negara. Ya, salah satunya pasti Singapura karena berdiri pertama di Singapura. Yang kedua ada di Malaysia. Mungkin tadi tempatnya Pak Andi juga ada lapangan pekerjaan di Malaysia ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jadi ada di 5 negara besar. Khususnya negara-negara ini yang juga mengakuisisi Citibank. Ya, jadi Citibank yang ada di negara-negara ini itu diakuisisi semua sama UOB. Oke. Nah, di perbankan sebenarnya ada apa aja sih? Ya mungkin kalian pernah tahu lah ya, kalau yang di bank tuh kalau masuk ke banking hall ya, biasanya kan ada CS, ada teller gitu ya. Simpelnya kerjaan di bank itu seperti apa? Simpelnya adalah kita cuman sebagai perantara. Perantara ngapain? Perantara ngambilin duit orang, terus perantara ngasih utang ke orang. Ya, jadi intinya kita di tengah-tengah nih, jadi perantara. Nah, proseslah perantara itu banyak divisi-divisi yang dibutuhkan. Contohnya harus ada frontliner, itu ada CS dan teller yang buat nerima nasabah, nge-grab uang nasabah gitu ya. Kemudian di tengah-tengah ada apa? Ada tim bisnis, contohnya marketing. Kemudian marketing itu ada business banking, ada commercial banking, ada enterprise banking. Nah, kemudian di belakang ada legal, compliance, dan audit. Oke. Terus berjalannya dari awal sampai akhir harus juga ada sistem yang dikelola sama IT. Ya, jadi divisi bank itu bukan cuma kalau ke bank ada TCS sama teller doang, enggak. Di balik itu semua ada orang-orang yang di back office di belakang layar yang membantu. Oke. Nah, saya setuju tadi yang apa yang dibilang Pak Andi ya. Jadi kalau misalnya kita itu semakin kita mau punya kesempatan yang besar, kita harus terus belajar. Khususnya saya juga di bank udah sekitar 17 tahun. 17 tahun saya di bank ya. Saya juga banyak belajar, membekali diri dengan banyak ilmu. Ya, karena kita di bank itu juga bukan cuma belajar atau bekerja yang itu aja monoton. Kita harus punya skill, harus ningkatin, contohnya ikut-ikut kompetensi gitu ya. Jadi itu yang menjadi bekal kita supaya nilai kita, value kita bertambah. Oke. Nah, dari saya sih paling itu aja. Mungkin saya sedikit jelasin ya. Ujung-ujungnya jualan ya Pak? Gak apa-apa ya Pak? Oke, karena Yobi kan bank Singapura ya. Jadi maksudnya bank asing di Indonesia. Jadi kita tuh punya jaringan ATM pasti kita suggest untuk Visa dan Mastercard yang bisa digunakan di negara lain. Ya, jadi kalau teman-teman mau tarik tunai, kalau misalnya di sini kan biasanya pakai ATM-nya GPN. Jadi hanya bisa dipakai di Indonesia. Kalau misalnya untuk Yobi, ATM kita itu bisa dipakai di luar negeri, ya karena jaringannya Visa dan Mastercard. Oke, Yobi merupakan salah satu bank asing yang memang kalau misalkan pakai rekening pembukaannya cukup mudah, cukup cepat dan cukup murah. Tapi bukan bank murahan ya. Intinya kita kasih fasilitas benefit internasional. Oke. Nah, Yobi ini kan mungkin pernah lihat lambangnya. Ada yang pernah lihat ini apa sih ini? TMRW. Ada yang tahu singkatan apa TMRW? Wah, ada yang tahu ya. Ini Tomorrow salah satu digital bankingnya UOB. Ya, kenapa saat ini nih UOB semua bank hampir mengupgrade sistemnya semua perbankan ke digital banking. Nah, salah satunya produk UOB ini adalah Tomorrow. Ya, kenapa? Karena banyak pengguna dari Tomorrow itu mayoritas adalah generasi milenial. Kenapa? Karena generasi milenial itu sukanya yang gratis-gratis, benar nggak? Yang kalau gratis, nggak ada biaya, semua nol, diskonnya banyak. Kayaknya ibu-ibu sama anak-anak bener tuh, ya. Oke, nah next, saya kenalin dikit ya. Ini ngajarin teman-teman juga buat nabung, simpelnya. Jadi kalau misalnya di Tomorrow ini
pembukaan rekeningnya cukup cepat, teman-teman cukup download aplikasinya, terus kemudian bunganya juga sampai 3,75%. Bunganya setara dengan bunga deposito. Ya, kalian mau nabung mulai dari 20.000, 50.000, bunganya akan tetap sama dan tidak diblokir. Balik dulu. Ini nanti saya akan ada pertanyaan di sini ya, jadi teman-teman perhatikan. Nah, apa sih benefit dari Everyday Account? Ini adalah free biaya admin bulanan, free biaya transfer ke semua bank, free juga biaya bayar tagihan, contoh isi ShopeePay, isi GoPay, isi pulsa, bayar listrik, bayar air, bayar tagihan, bayar PBB, semuanya gratis. Terus kemudian biaya tarik tunai. Bu, kalau pakai ATM UOB bingung cari ATM-nya, misalnya gitu ya. ATM kita bisa dicolok di mana aja, yang penting asal ada duitnya, ya. Jadi bisa tarik tunai di semua bank gratis. Oke, tapi ada tapinya. Saldo sebelum tarik harus ada 1 juta. Jadi kalau ada 1 juta, tarik aja semua sampai 0 atau pakai transfer antar bank, pakai aplikasi semuanya gratis. Oke, unlimited ya. Next. Nah ini kalau misalnya dapat kartu kredit, next aja ntar saya menyesal lagi. Ini power saver. Power saver itu adalah deposito ya. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang udah kerja, udah dapat gajian, teman-teman belajar nabung. Oke, next. Nah, sekarang teman-teman tahu ya, ada QRIS, ada BI Fast. Ya, sekarang kan orang transfer kan online ya. Lewat Mandiri, misalnya kita dari Yobi ke Mandiri kan itu bisa transfer online. Nah ada satu fitur yang diluncurkan namanya BI Fast. BI Fast itu teman-teman cuma masukin nomor handphone aja. Jadi begitu ada yang mau transfer ke teman-teman, tinggal sebutin nomor handphone aja, nggak usah nomor rekeningnya. Nomor handphone saya ini. Nah itu udah tercantum di BI Fast. Jadi kedetek rekening Yobinya dengan hanya menyebutkan nomor handphone, gitu ya. Jadi otomatis masuk online. Real time ya, saat itu juga masuk. Biayanya cuma 2.500. All bank semua sama. Oke. Terus QRIS mungkin teman-teman juga sering pakai lah ya. GoPay, ShopeePay, OVO, semua udah suka pakai QRIS. Bahkan saya beli nasi uduk aja juga udah pakai QRIS. Ya. beli makanan pinggir jalan juga pakai QRIS. Jadi semua teman-teman ini udah harus mindsetnya semua menggunakan digital. Ya. Nah ini yang lagi ada promo ya, promonya jangan lihat yang 300, lihat aja yang 200.000 ya. Jadi buat teman-teman yang bisa download tomorrow, terus kemudian bisa nabung di situ dulu 2 juta selama 5 hari, transaksi apa aja bebas, bisa dapat GoPay 200.000. Oke, next. Nah ini FNB. Jadi pakai ATM UOB itu bukan cuma hanya transaksi. Jadi contoh kayak kemarin tuh masih bulan lalu ya, tapi nggak tahu saya saat ini udah masih berlalu lah. Waktu masih bulan lalu itu kayak XS1 tiap hari Rabu itu kita buy one get one. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu itu kita buy two get three. Selain itu juga tiap hari Kamis, tiap hari Rabu itu ada Okben, buy one get one, Haagen-Dazs, Reju, diskon sampai 50%. Ya. Terus kemudian ini juga FNB-nya banyak ya, promo dan paket 2023, groceries diskon di Range Market, Gourmet, dan installment 0% hanya menggunakan ATM. Oke? Nah ini ya, buy one get one Reju, Fun Trade Wednesday setiap hari Rabu, terus kemudian voucher spoon, XS1 juga sama, get free food and beverage voucher 35.000. Caranya cukup simpel ya, nanti mungkin akan dibantu sama tim saya di session ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk pakai digital banking kita. Oke, selesai, cepet ya. Saya gak usah lama-lama, takut bosan. Thank you. Seperti janji saya tadi, saya akan kasih hadiah ke beberapa teman-teman yang mau jawab pertanyaan saya. Oke, pertanyaan pertama. Yang bisa jawab langsung angkat tangan dan berdiri ya, supaya kelihatan nih. Apa singkatan dari Yobi? UOB, United Overseas Bank. Thank you. Oke. Pertanyaan kedua, benefit sebutkan 4 benefit
digital banking tomorrow? Ayo. Yang berani? Namanya dulu. Nama saya Lintia Saka. Kalau gratis transfer itu sama bayar kayak cicilan-cicilan gitu sama diskon, bayar diskon juga, transfer dia udah ada admin. Gak apa-apa mendekati bener tapi dia berani deh. Bebas biaya tarik tunai, bebas admin, bebas transfer, bebas transaksi pembelian apapun ya. Oke, next. Berapa bunga yang didapatkan dari Tomorrow Saving Account? Mas kok kayak penyanyi nge-rap ya? Siapa ya? 3,75. Thank you. Next ya. Oke, fasilitas atau tools apa yang ada di Tomorrow untuk penempatan deposito? Sebutin namanya. Cecilia, Power Saver. Next ya. Yobi di Singapura itu sudah berdiri sudah berapa tahun? Putri, 88 tahun. Sebutkan negara-negara Yobi. Namanya siapa Mbak? Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia. Indonesia Airlines ada Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia. Sudah tahu ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jadi kalau mau melamar di Bank Yobi, cari dulu mau di negara mana ya. Kita masih ada bank apa? Apa yang terbaru diakuisisi oleh Yobi? Nama saya Nova Delira, Citibank. Mau lagi nggak? Habis pertanyaan. Apa singkatan dari MRW? Besok. Tomorrow. Tadi kalau misalnya buka rekening Tomorrow, ada kesempatan buat dapat voucher saldo GoPay. Berapa saldo GoPay yang dapat? $500,000. 500. Bener ya, totalnya 500. Oke. Terus terakhir hadiahnya tinggal satu. Oke. Kalau Bank Indonesia itu dulu awalnya bank apa?
yang angkat tangan loh. Tadi kok udah dapat ya? Udah jangan saya beri. Kasih yang berdiri. Bang Buana. Oke, hadiahnya udah habis. Katakan kayaknya semua minat kerja di UPI, hafal semua apa yang saya lakukan. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Thank you.